Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang sangat memberkati ini. Saya berdoa Bapak Ibu dan teman-teman semua sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, serta apapun Bapak Ibu dan teman-teman semua kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Puji Tuhan. Terima kasih ya Bapak Ibu dan teman-teman semua atas dukungannya selama ini. Dan saya percaya ini sangat memberkati para pemirsa yang menyaksikan program Kesaksian Iman ini. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, hari ini kita akan mendengarkan perbincangan ya antara Bang RK dengan Wahaji ya, seorang bapak, seorang haji yang mempertanyakan Yesus itu adalah Tuhan, tetapi kenapa dia tidak mengetahui hari kiamat? Yang kedua, mengapa orang-orang Yahudi tidak bisa menerima Yesus sebagai Tuhan atau sebagai Mesias? Nah, kedua hal tersebut dijawab tuntas oleh Bang RK dan sangat luar biasa jawabannya, alkitabiah dan sangat menggelitik iman dari Bapak Haji tersebut. Dan kita berdoa supaya Wak Haji ini akhirnya dijamah Yesus dan mengalami Kristus. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita saksikan. Ya, gimana sehat Bang RK? Puji Tuhan sehat Pak, silakan. Bagaimana? Silakan. Ya, saya Silakan, Pak. lagi. Oke, diskusi ya. Ya, tentang Yesus dan Isa. Silakan. Ya, Yesus. Oke, baik. Ada satu pertanyaan, kan Yesus itu Tuhan. Ya, menurut Alkitab kita bicara Yesus dan Isa. Menurut Alkitab dan sudut pandang Alkitab dan sudut pandang Al-Quran. Ya, Silakan. kita bicara Tuhan aja dulu. Oke. Terus, apakah Yesus itu tahu kalau dia Tuhan? Kapan sih hari kiamat? Ya, Terima kasih banyak Pak. pertama. Kedua, saya karena orang berpendidikan, saya ada alat nih banyak yang oleh saya. Ada laptop, ada iPad gitu ya. Yang kedua, Silakan. kalau dia itu Tuhan, kenapa bangsa Israel waktu itu nggak mengikuti dia gitu? Kan Tuhan kan dengan kekuasaan, dan umat-umat dunia kan bisa jadi Kristen, namanya Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, kan? Oke, dua pertanyaan. Nanti saya. Itu aja dulu, silakan. Terima Bang kasih. RK. Ini bicara tentang hari kiamat. Ketika Yesus bilang hari kiamat ya, tidak seorang pun tahu, anak pun tidak. Di situ dia menggunakan kata anak dalam Alkitab. Anak pun tidak. Ya, dia berbicara dalam segi kemanusiaannya. Bangsa anak itu tidak tahu. Ya, tetapi berbicara kalau bicara bahwa Yesus bilang hari kiamat itu kapan? Ya, berarti kiamat ini bukan sebuah rahasia ilahi lagi. Kiamat adalah rahasia ilahi yang Allah tahu. Ya, Yesus kita tahu memiliki dwinatur Kristus sebagai manusia dan sebagai Allah. Ketika dia berbicara dalam keadaan sebagai manusia di ruang dimensi manusia yang terbatas, dia bilang anak pun tidak. Tetapi dalam keilahian dia tahu nggak? Dia tahu. Kalau dia logikanya gini, kalau dia beritahu pada saat itu, Yesus tahu ya bang, hari kiamat tahun 2025. Apakah kiamat menjadi sebuah rahasia ilahi? Kan tidak. Manusia akan siap-siap. Atau kiamat tahun 2030 bukan jadi rahasia ilahi lagi. Ya, tetapi kiamat ini adalah rahasia ilahi. Makanya Yesus di ayat berikutnya, kitab selanjutnya, di kitab-kitab Injil lain mengatakan anak manusia akan datang ya seperti seorang pencuri. Ini bukan Yesus adalah pencuri secara alegorikal. Tetapi di sini berbicara bahwa ketika dia datang secara diam-diam dan semua orang manusia tidak tahu. Tetapi dia akan datang secara diam-diam. Ya, itu poin pertama. Ya, poin kedua. Di sini berbicara tentang apa Bapak pertanyaan tadi itu? Yesus kan Tuhan. Kenapa bangsa Israel tidak
mengikuti dia. Oke, terima kasih. Dan itu kan di zaman ini ya, Israel ya. Terima kasih banyak. Jadi, kenapa bangsa Israel tidak menerima Yesus Kristus? Itu yang menjadi persoalan. Kenapa bangsa Israel tidak menerima Yesus Kristus? Jadi bangsa Israel menganggap Mesias mereka itu dari tokoh politik. Ya, sehingga Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang tegar tengkuk dari zamannya Nabi Musa itu bangsa yang tegar tengkuk. Bahkan ketika mereka sudah Tuhan sudah memberikan janji kepada mereka, bahkan mereka tidak percaya janji yang diberikan oleh Tuhan. Ketika di pembuangan Babilonia saja, mereka masih tegar tengkuk dan menggerutu kepada Tuhan. Karena sudut pandang bangsa Israel di situ adalah Mesias mereka itu dari tokoh politik. Tetapi kenapa mereka tidak, bahkan pandangan mereka bahwa Mesias itu dari tokoh politik itu saja, itu bertentangan dengan sumber-sumber Yahudi sendiri. Kenapa saya bilang bertentangan dengan sumber-sumber Yahudi? Ya, contohnya gini. Ya. Nih, saya tunjukkan. Oke, ini. Kekristenan menganut paham bahwa Mesias itu dari keturunan Daud dan Mesias itu sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Karena dia adalah pribadi kedua di dalam Tritunggal. Ya. Nah, saya tidak tahu orang Yahudi membaca ini atau tidak. Nih, ini dalam Midras. Midras, sumber Sefaria. Ini sumber Yahudi. Saya tidak tahu mereka baca atau tidak. Ini dalam Pirkei de Rabbi Eliezer. Mereka mengatakan sementara tugas Mesias adalah untuk mengakhiri sejarah, beberapa sumber Yahudi berpendapat bahwa Mesias sudah ada sebelum sejarah manusia. Bahwa Yesus itu sudah ada sebelum sejarah manusia. Dalam sebuah Midras ini, Pirkei de Rabbi Eliezer itu dia katakan bahwa dalam Amsal 8 ayat 22. Dalam Amsal 8 ayat 22 ini di sini dia berbicara bahwa Allah telah memiliki aku sebelum dunia itu ada. Bahwa firman itu dimiliki oleh Allah. Ya. Jadi saya tidak tahu orang Yahudi membaca ini atau tidak. Tetapi sudut pandang orang Yahudi pada saat itu, kenapa mereka menolak Yesus? Karena mereka mengatakan Yesus itu adalah dari Mesias itu harus dari tokoh politik. Itu pertama. Ya, sementara Mesias sudah ada sebelum dunia dijadikan. Bahkan mereka mengutip Kejadian pasal 2 ayat 8. Kemudian di sini kita bicara lagi tentang Mesias. Ini sumber Yahudi lagi. Dalam Talmud, ya, Sukah 52a. Ya, saya tidak tahu orang Yahudi baca ini atau tidak. Ya, di sini Mesias itu terbunuh dari keturunan Yosef dan Daud, terbunuh. Ya, tetapi sudut pandang kenapa orang Yahudi menolak Yesus pada saat itu karena mereka mengatakan Mesias tidak mungkin terbunuh. Tetapi apakah sumber ini menjadi sebuah patokan juga? Ya, harusnya. Mereka baca atau tidak? Saya yakin mereka tidak membaca. Tetapi kalaupun mereka membaca, mereka sudah melupakan semuanya itu. Keegoisan dan ketamakan dan juga tegar tengkuknya, ya, itulah yang mereka ikut. Ini kita bicara tentang Yahudi. Kenapa Yahudi? Saya tanya orang Yahudi satu pun bisa nggak dia menjawab bahwa Mesias itu dinubuatkan terbunuh. Bahkan dalam sebuah Sukah 52a mengatakan Mesias terbunuh. Bahkan Mesias sudah ada sebelum dunia dijadikan. Mereka terima nggak? Mereka pasti ngotot-ngototan di situ. Tetapi fakta menuliskan itu. Itu, Pak. Oke, satu lagi, Pak. Ya, ada sebuah data. Oke. Ini sebuah data. Terima kasih, Bang Charlie. Ini data yang saya beli juga, ya, buku. Ini bukunya The Apostle de Para Rasul. Ya, asal usul gereja dan para teman sekerja Allah. Tidak semua orang Yahudi menolak Yesus, Pak. Jadi ketika mereka menerima Yesus itu sudah masuk zaman mesianik, Pak. Ya, ini ada ISBN-nya lengkap. Ya. Kita lihat di halaman 46 contohnya. Ini para rasul, ya. Ya, halaman 46. Dia mengatakan apa di sini?
Rasul Petrus, rasulnya Yesus Kristus. Rasul Petrus adalah orang Yahudi. Jadi tidak semua orang Yahudi menolak Yesus. Itu rasulnya ada mengikut seorang Yahudi mengikut. Iya, Pak. Ya, silakan. Oke, makasih Bang RK penjelasannya. Ada 2 pertanyaan saya tadi ya, sudah dijawab oleh Bang RK. Bahwa bagian bangsa Israel juga ada yang Kristen ya. Ya, pengikut Kristus. Ya. Jadi mereka masuk namanya zaman Mesianik. Ya. Oke. Tapi sebagian juga kan nggak mengikuti Yesus. Cuman logika saya tuh begini. Saya umpamanya Tuhan. Dengan kekuatan saya, atau katakanlah kalau di dunia ini saya pimpinan, bisa nggak saya mengkondisikan semua orang yang saya pimpin itu harus patuh dengan aturan saya? Nah itu kan, ini tingkat manusia ya. Nah, artinya dalam kepatuhan yang benar gitu, pasti mereka ikut di lingkungan yang paling kecil lah gitu ya. Tapi kalau berkaitan dengan agama, ya tentunya dengan keimanan. Orang tidak semua mempunyai iman. Jadi kalau Tuhan, saya berpikirnya gitu, Tuhan dengan segala kekuatannya, Tuhan itu kan maha segalanya, maha besar, pokoknya maha deh, ya. Kalau di dalam Islam itu ada di Al-Masusunah 99, ada di situ. Nah, itu aja saya logikanya. Jadi kita Terima kasih. sama ini ya tentunya menarik ya, dan tidak akan. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Saya suka, tapi saya jawab, Pak, ya. Saya jawab sampai kapan tidak akan selesai. Oke, boleh saya jawab logikanya, Pak? Boleh, silakan. Oke. Saya jawab dengan Alkitab, Pak. Ibrani 2 ayat 9. Tetapi dia, Yesus Kristus, yang untuk waktu yang singkat, 33 tahun, dia buat sedikit terlebih rendah daripada malaikat-malaikat. Yaitu Yesus yang kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Supaya oleh karena kasih karunia ia mengalami maut bagi manusia. Karena Tuhan tidak menghendaki manusia itu mengalami maut, sehingga dia datang sedikit lebih rendah daripada maut. Ya, kemudian kita bicara bagaimana kita bisa takluk. Ya, di sini percakapan antara Yesus Kristus dengan seorang ahli Taurat yang namanya Nikodemus. Ya. Percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Ini kita bicara tentang takluk, ya. Percakapan adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Nikodemus mengerti nggak? Dia paham nggak dia pemimpin agama Yahudi? Dia ngerti. Dia ngerti tentang segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat Musa. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi." Nikodemus memanggil Yesus sebagai Rabi. "Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah, sebagai tidak mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan." Mesias ya. Ya, Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ini bicara tentang takluk. Ini bicara tentang kerajaan Allah. Kalau berbicara tentang kerajaan Allah berarti ada rakyatnya, ada penguasanya. Kalau bicara kerajaan Allah, ada rakyat dan ada penguasanya. Ada raja dan ada rakyatnya. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali dalam rahim ibunya lalu dilahirkan kembali?" Nikodemus seorang pemimpin agama saja tidak memahami apa perkataan Yesus. Ya. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh," baptisan ini, "ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging dan adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran." Nah, sekarang
Apakah mulut mengaku bahwa dia adalah raja kami? Yes, satu dunia, mayoritas dunia ini mengaku bahwa Yesus adalah raja kami. Itu buktinya. Takluk gak? Takluk. Kami takluk sebab dengan mulut mengaku diselamatkan dan hati orang percaya dibenarkan. Lalu di sini Alkitab mencatat apa lagi? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia yang Mesias, ya, yang mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah dan bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kemuliaan bagi Allah Bapa. Jadi di sini kita berbicara tentang Yesus. Satu dunia mayoritas mengakui Dia, dan kami takluk kepada Dia sebagai pemimpin Mesias kami. Satu dunia. Satu dunia ya? Yes. Seluruh dunia mayoritas kan? Mayoritasnya kan Kristen. Betul. Bukan cuma di Indonesia saja. Betul. Kalau di Indonesia mayoritas Islam. Ya, tapi seluruh dunia kan Kristen. Jauh. Iya. Bahkan kalau diuji dengan data Katolik, penganut gereja Katolik aja, gereja Katolik di atas jauh rata-rata. Betul. Kalau secara dunia Kristen itu ya kan, ya saya juga punya datanya. Tapi kalau di Indonesia itu Kristen itu hanya 6%, kan? Kecil. Data dari mana itu, Pak? Itu tinggal searching aja, ada datanya. Saya punya data terbaru, Pak, soalnya. Ya, Indonesia itu kan ada yang diakui 5 agama. Nah itu ada datanya. Saya searching aja ada itu. Lebih dari 6%, Pak. Sudah masuk 45%, Pak. Sekian lah, lebih. Udah 45, Pak. Coba buka data NU, Pak. 45%. Silakan buka data NU, Pak. Makanya NU terjebak, Pak. Coba tes cek. Saya kemarin ada buka data di NU sudah 40-an%, Pak. Coba ya. Data Kristen di Indonesia. Kristen. Karena data yang dimasuk di dalam gereja Katolik itu, Pak, ya, itu sudah 40-an%. Yang terbaru ya, 2025. Iya, ini sudah ada. Data terbaru itu baru 2023, Pak. Data di 2024 dan 2025 belum masuk. Oke. Benar nggak? Tahun, ya kan data 2024 keluarnya 2025. Kalau menggunakan statistik gitu. Oke. Karena data 2024 itu belum masuk. Ya. 2024 belum masuk. Ya, ini saya udah dapat. Nah, silakan. Tahun 2024 umat Kristen di Indonesia mencapai 30 juta jiwa, lebih kurang. Atau sekitar 11%. Nah, itu udah naik berarti. Dari Kalau data di dalam gereja Katolik, Pak, ya, itu sudah 40%, Pak. Ya, enggak, saya data yang disebar ya. Data yang disebar. Ya, data yang disebar yang bisa diakses oleh semua orang. Ini sumber datanya jelas. Ini ya. Itu 11% lebih kurang dari total penduduk Indonesia. Lebihnya itu kalau Protestan 6,9. Ya, itu baru Protestan. Ya. Memang Protestan kalau, lebih banyak di Indonesia. Ya. Ya. 6,5, 6,9. Ya. Kalau data Katolik itu gini, Pak. Saya kemarin bertemu dengan salah satu keuskupan, ya. Saya membuka data Katolik itu udah naik tinggi. Ya, bahkan ada keterangan dalam sebuah bagan data itu, ya. Jadi ada keterangan kalau kita lihat di pivot table, ya. Di pivot table kita analisis datanya, ya. Saya kan itu data itu kan rahasia, private banget, Pak, ya. Ya, keterangan di situ ada yang sudah masuk Kristen Katolik tetapi belum ubah KTP. Ya. Itu hampir 40%, Pak. Ya. Itu, Pak, ya. Ya, tapi kita tidak usah buka itu data terlalu, kalau bicara data yang masalah privasi orang umat beragama itu terlalu private, itu berbahaya, Pak. Ya. Silakan aja. Tapi saya menggunakan data yang dikeluarkan, ya, yang sudah dikeluarkan di sosial media, ya, ada ya. Oke, thank you, Pak. Ya, kita punya perspektif berbeda-beda. Ya. Oke, sip. Oke, thank you, Pak. Pak Haji, thank you. Sambil ini ya, beraktivitas. Baik. Semangat terus, Pak. Diskusinya sukses untuk Anda. Thank you, Pak. Tuhan memberkati, Pak. Ya, Ya. makasih.
Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Diskusi yang menarik dan cukup menggelitik iman Bapak Haji tersebut. Dan kita tentu sangat dikuatkan dan dihiburkan oleh pencerahan yang dilakukan oleh Bang RK. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu dan teman-teman semua kita doakan Bapak Haji tersebut, ya, Wak Haji tersebut, supaya pada akhirnya mengalami Kristus, mengalami jaman Kristus, mengalami kasih Kristus, dan akhirnya bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Yuk Bapak Ibu, jangan berhenti untuk bersemangat, bergairah mendoakan orang-orang yang terhilang sampai mereka mengalami Kristus. Doa orang benar apabila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Apalagi doa kita untuk keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang supaya mengalami keselamatan, supaya mengalami Kristus. Dan kita mengasihi mereka yang terhilang supaya mereka betul-betul mengalami kasih Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.